Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil akhir proyek kami dari mata kuliah manajemen proyek dengan judul penerapan sistem CRM dengan pengembangan bisnis untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan di Bening Klinik. Adapun anggotanya yaitu Olivia Cardana, Clauren Aurelia Wesley, dan Dea Melinda Putri. Selanjutnya adalah latar belakang yang dimana di sini akan dijelaskan oleh Olivia. Baiklah, yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang dalam Bening Klinik ini, saat ini dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, klinik kecantikan itu dituntut tidak hanya memberikan layanan medis yang berkualitas, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan pelanggannya. Penerapan CRM atau Customer Relationship Management ini menjadi solusi strategis untuk memahami kebutuhan, menyusun promosi yang tepat sasaran, dan meningkatkan loyalitas. CRM ini merupakan kunci untuk meningkatkan kepuasan, memperkuat retensi, dan serta mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di tengah tren industri estetika. Selanjutnya, masalahnya itu ada apa saja, yaitu bagaimana penerapan CRM mendukung bisnis dan interaksi pelanggan di Bening Klinik. Lalu, apakah CRM meningkatkan kepuasan melalui booking online, promo, dan membership? Bagaimana pengaruh CRM terhadap loyalitas, baik itu emosional dan frekuensi kunjungan? Dan apakah ada kendala implementasi CRM seperti teknis, SDM, dan data? Lalu, strategi apa untuk mengoptimalkan CRM dan membangun hubungan jangka panjang? Tujuannya itu untuk menjelaskan penerapan CRM di Bening Klinik untuk mendukung bisnis dan pelayanan, menggambarkan manfaat CRM dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mengidentifikasi kendala penerapan CRM dan solusi yang dapat dilakukan, serta memberikan arahan pengembangan CRM agar lebih optimal untuk mendukung pertumbuhan di klinik. Manfaatnya itu bagi mahasiswa yaitu menambah wawasan CRM, melatih analisis strategi berbasis teknologi, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Lalu untuk dosen itu sebagai evaluasi pemahaman CRM bagi mahasiswa dan contoh penerapan konsep akademik di dunia nyata. Lalu bagi pembaca umum itu untuk referensi pentingnya CRM di klinik kecantikan. Lanjut. Nah, lalu selanjutnya itu ada project charter. Jadi project charter ini adalah bagaimana tahapan kita dalam membuat CRM ini. Yang pertama itu ada project title-nya, judulnya itu ada penerapan sistem CRM dalam pengembangan bisnis untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu ada deskripsi proyeknya itu, proyek ini mensimulasikan penerapan sistem CRM di Bening Klinik melalui studi literatur dan riset pasar untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan di sektor klinik kecantikan. Lalu ada tujuan proyeknya itu untuk mengkaji penerapan sistem CRM di klinik kecantikan, meningkatkan pemahaman integrasi CRM berbasis teori dan simulasi, lalu menyusun desain fitur seperti SFA, marketing automation, dan service automation. Nah, manfaatnya itu ada untuk analisis dan solusi berbasis CRM, referensi bagi pembelajaran CRM, dan meningkatkan keterampilan analitis dan strategis. Nah, masalah yang diselesaikan itu adalah kurangnya pemahaman integrasi CRM dan pengelolaan pelanggan belum efisien. Setelah itu kurangnya strategi promosi yang personal. Ada asumsi proyek, yaitu proyek tanpa wawancara langsung. Asumsi Benings memiliki sistem manajemen umum industri klinik dan diasumsikan dampak CRM akan positif. Lalu ada infrastruktur awal seperti website dan media sosial itu ada, lalu tidak membutuhkan biaya di luar kegiatan akademik. Untuk ruang lingkup proyeknya atau skopnya itu, ada studi literatur CRM, desain sistem UI CRM, segmentasi pasar dan leveling membership, dan pembuatan mockup di Figma, lalu ada strategi IT dan laporan akhir. Out of scope-nya itu yang tidak ada di ruang lingkup kami, yaitu tidak ada wawancara langsung kepada Bening Klinik, dan tidak ada implementasi nyata, tidak ada integrasi sistem Benings yang aktual, dan tidak ada pengujian langsung. Lanjut. Di sini ada roles and responsibility-nya. Di sini kami buat sponsornya itu karena tidak ada sponsor langsung. Kami buat dosen dan PLP Kak Friska dan Bu Mardiah. Lalu untuk project manajernya itu kami buat di sini itu untuk ketua kelompok dan tim membernya dan anggota kelompok ada saya dan Claurin. Lalu untuk customer-nya di sini kami buat manajemen Benings Klinik dan subject matter expert-nya itu ada Bu Mardiah. Lalu di sini ada research, yaitu tim mahasiswanya ada kami, 3 orang, satu kelompok, di mana pengerjaannya itu dilakukan di jam kuliah terkait dan ada beberapa di luar jam kuliah. Untuk software toolsnya itu ada menggunakan Bizagi, Microsoft Project, dan StarUML. Lalu untuk Figma di mockupnya dan Microsoft Word, PowerPoint, dan Google Docs atau Google Sheet. Untuk data sekundernya itu kami hanya menggunakan website Benings dan media sosialnya itu seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Lalu infrastrukturnya kami menggunakan laptop pribadi dan koneksi internet. Untuk project project budgetnya itu nggak ada. Lanjut. Lalu di sini ada project risk-nya itu resiko yang kami tanggung itu hanya keterbatasan waktu pengerjaan dalam satu semester, kendala teknis dan ketidakpahaman penggunaan tools sendiri, keterbatasan akses data atau informasi tentang sistem internal di Benix, kualitas koneksi internet atau perangkat yang digunakan, lalu ada perbedaan tingkat pemahaman anggota, dan resiko ketidakhadiran anggota. Tetapi yang resiko ketidakhadiran anggota ini hanya minim sekali. Untuk success measurement-nya itu ada penyusunan proposal proyek, penyelesaian studi literatur, pembuatan framework proses bisnis menggunakan Bizagi dan StarUML, penyusunan menggunakan Figma untuk mockup, hasil analisis data mining, penyusunan strategi IT dan roadmap, lalu penyelesaian laporan akhir dan kolaborasi tim.
Lanjut di sini ada signature, di mana tanda tangan untuk penyelesaian project charternya. Selanjutnya di sini ada business case yang akan dijelaskan oleh Claurin. Untuk mendukung pengembangan sistem CRM yang tepat sasaran, kami susun business case yang mencakup analisis kebutuhan dan peluang. Yang pertama itu adalah latar belakang. Bening Skin ini adalah klinik kecantikan yang sedang berkembang dan ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Namun saat ini sistem pencatatan pelanggan itu masih dilakukan secara manual, sehingga informasi seperti riwayat kunjungan dan preferensi seringkali tidak tercatat dengan baik. Untuk itu kami merancang sistem CRM sebagai solusi agar layanan menjadi lebih personal dan cepat. Yang kedua itu ada tujuan project. Jadi proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem CRM yang mampu mengelola data pelanggan secara menyeluruh, membantu analisis layanan, dan mendukung strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Dengan sistem ini diharapkan pengalaman pelanggan menjadi lebih baik, loyalitas meningkat, dan reputasi Bening Klinik sebagai klinik terpercaya semakin kuat. Lanjut yang ketiga itu situasi saat ini dan peluang. Saat ini pengelolaan data belum optimal dan belum terhubung dengan sistem digital. Banyak peluang seperti pengingat layanan otomatis, analisis pelanggan, hingga promosi personal belum dimanfaatkan secara maksimal. Maka dari itu, ini saat yang tepat untuk transformasi digital melalui sistem CRM yang terpusat. Lanjut yang keempat itu ada asumsi dan keterbatasan. Proyek ini disusun berdasarkan data sekunder tanpa wawancara langsung dengan pihak klinik. Jadi diasumsikan bahwa klinik telah memiliki keterbatasan proyek ini meliputi waktu pengerjaan yang hanya 1 semester dan keterbatasan sumber daya lainnya. Namun kami tetap memastikan bahwa sistem ini dirancang secara optimal, fungsional, dan visual sesuai kebutuhan. Lanjut yang kelima itu adalah analisis opsi dan rekomendasi. Di sini kami menganalisis ada 3 opsi, yaitu yang pertama, tetap menggunakan dengan cara manual, tetapi hasilnya itu tidak efisiensi. Yang kedua itu ada menggunakan software CRM dari pihak ketiga, yang hasilnya itu fleksibilitas terbatas. Dan yang opsi ketiga itu adalah mengembangkan sistem sendiri, yang dimana hasilnya itu kami memilih ini karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan klinik dari fitur hingga tampilan. Lanjut yang keenam. Yang keenam itu ada kebutuhan sistem. Jadi sistem CRM ini harus mampu menyimpan data pelanggan, menampilkan histori layanan, memberikan pengingat otomatis melalui WhatsApp atau email, serta menyajikan dashboard analisis pelanggan untuk mendukung strategi promosi yang lebih tepat. Lalu yang ketujuh itu estimasi anggaran. Di sini biaya pengembangan sistem relatif rendah karena kami memanfaatkan tools open source seperti estimasi pengeluaran itu sekitar 300.000 sampai 500.000 untuk kuota, perangkat lunak pendukung, serta kebutuhan dokumentasi. Lanjut yang kedelapan itu adalah estimasi jadwal. Jadi proyek ini dirancang selesai dalam 3 bulan, yaitu di mana bulan pertama melakukan perencanaan sistem dan desain awal, bulan kedua itu pengembangan UI dan implementasi fitur utama, bulan ketiga itu pengujian, validasi tampilan, dan finalisasi laporan. Lanjut yang kesembilan adalah potensi risiko dan solusi. Kami mengidentifikasi beberapa risiko seperti waktu terbatas yang diatasi dengan timeline mingguan dan pembagian tugas. Lalu ada kendala teknis di mana kami mencari solusinya itu dengan disiasati dengan belajar mandiri dan diskusi tim. Lalu akses data klinik yang terbatas, solusi dari kami itu menggunakan data sekunder dari website dan media sosial. Dan yang terakhir itu revisi desain. Ya, selanjutnya itu ada mind map, ini mana mind map ini tuh menggambarkan tahapan proyek penerapan sistem CRM di Bening Klinik berdasarkan 5 fase utama manajemen proyek, yaitu ada initiating proses, planning proses, lalu executing proses, controlling proses, dan closing proses. Nah, mind map ini tuh menjadi panduan visual keseluruhan alur pada proyek CRM dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya di sini ada fishbone yang akan dijelaskan oleh Claurin. Dalam pelaksanaan proyek pengembangan sistem CRM di Bening Klinik, kami menghadapi berbagai hambatan yang kami analisis menggunakan fishbone diagram. Hambatan tersebut dikelompokkan menjadi 6 kategori utama, yaitu yang pertama ada man atau sumber daya manusia. Yang di sini kami menemukan kendala di mana tingkat pemahaman dan kemampuan setiap anggota tim itu berbeda-beda, terutama dalam penggunaan tools dan penerapan konsep CRM. Ini berdampak pada kecepatan dan kualitas pengerjaan pada proyek. Lalu yang kedua itu ada metode kerja. Awal proyek ini belum memiliki alur kerja yang jelas. Terus beberapa fitur sistem baru dibahas setelah proyek berjalan yang cukup jauh, sehingga menyebabkan revisi dan keterlambatan. Yang ketiga ada mesin atau perangkat dan tools, di mana keterbatasan perangkat pribadi dan belum terbiasanya tim dengan software seperti Figma, SAP-YML, dan lain, memperlambat proses desain dan simulasi sistem. Yang keempat itu ada material sumber data, di mana tidak adanya akses langsung ke data internal Bening Klinik, yang membuat kami hanya bisa menggunakan data sekunder dari internet. Dan referensi akademik yang relevan juga cukup terbatas. Yang kelima itu ada measurement atau pemantauan dan evaluasi. Proyek ini mengalami beberapa revisi di bagian UI UX karena belum sesuai dengan harapan. Lalu kurangnya evaluasi dan monitoring rutin yang juga membuat sebagian proyek itu berjalan tidak sinkron.
Terakhir yang keenam ada environment atau lingkungan kerja, di mana gangguan internet, kesibukan akademik, dan kurangnya tempat kolaborasi yang tepat membuat koordinasi menjadi lebih sulit dan memperlambat produktivitas. Melalui analisis ini, kami bisa memahami akar permasalahan proyek secara menyeluruh dan menjadikannya dasar untuk perbaikan pada fase selanjutnya. Selanjutnya ada cost benefit analysis. Nah, analisis ini tuh membandingkan total biaya proyek CRM dengan manfaat yang dihasilkan selama 5 tahun ke depannya. Nah, estimasi biayanya itu, biaya awal proyek mencakup pengadaan server, software CRM dan reservasi, developer, konsultan, setup IT, dan pelatihan. Biaya tahunannya itu ada lisensi software dan maintenance support. Nah, adapun total biayanya di sini yaitu sekitar 87.770.000. Nah, selanjutnya itu ada estimasi manfaat atau benefit estimation, yang dimana manfaat utama proyek yaitu efisiensi operasional dengan harga 40 juta per bulannya dan retensi pelanggan yaitu 3 juta per bulannya dan total manfaat meningkatkan tiap tahun. Nah, adapun hasil perhitungannya itu akumulasi benefitnya 5 tahun yaitu 308 juta dan present value benefitnya itu 284 juta, profitability indexnya yaitu 2,15, payback di antara tahun kedua dan ketiga, dan keuntungan bersih akhir yaitu 182 juta. Nah, adapun kesimpulan dari cost benefit analysis ini, proyek CRM layak dijalankan karena menghasilkan manfaat jangka panjang yang melebihi biaya awal dengan PA lebih besar satu dengan nilai keuntungan yang signifikan. Nah, selanjutnya di sini itu ada project schedule, yang dimana project schedule ini dirancang berlangsung selama 50 hari kerja, yang dimana itu dimulai dari 15 Mei hingga 3 Juli 2025 dan dibagi ke dalam 5 fase utama, yaitu ada initiating proses berlangsung selama 7 hari, yang dilakukan oleh project manager yang mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan tema dan stakeholder, membentuk tim dan penyusunan dokumen awal charter business case. Lalu yang kedua itu ada planning proses selama 14 hari, yang dimana itu berfokus pada perencanaan CRM dikerjakan tim business analysis dan project manager, yaitu menyusun strategi analisis SWOT, BCG matrix, roadmap, lalu ada perencanaan fitur CRM, SFA, MA, SA, dan flow website, SIS, dan to-be-nya. Lalu di sini ada executing proses. Adapun rentang waktunya itu 16 hari dilaksanakan oleh web developer dan UI UX designer. Nah, pembuatan desain UI UX dan halaman website admin dan user. Pengelolaan dan implementasi data CRM. Lalu yang keempat itu ada controlling proses. Rentang waktunya itu 4 hari. Pengujian sistem oleh QA tester, yaitu pengujian mingguan, evaluasi awal, fungsional, dan website. Lalu yang kelima itu ada closing proses, yang dimana rentang waktunya itu 6 hari. Tahap akhir oleh project manager dan tim, yaitu evaluasi akhir pencapaian tujuan proyek dan penyusunan laporan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada end value, CPI, dan SPI. Digunakan untuk menilai kinerja biaya dan jadwal proyek secara kuantitatif. Dalam proyek ini, total biaya pengerjaan yang sudah diselesaikan IMF adalah sebesar 5.850 juta. Dari total anggaran proyek sebesar 7 juta. Lalu, Cost Performance Index, CPI, dihitung dengan membandingkan IF terhadap biaya aktual yang dikeluarkan ACPWP sebesar 6.100.000. Hasil perhitungan CPI sebesar 0,96 yang menunjukkan bahwa proyek mengalami sedikit pemborosan karena nilai CPI kecil dari 1. Sementara itu, Schedule Performance Index SPI sebesar 0,84 menandakan bahwa proses proyek masih sedikit tertunda dari rencana awal. Secara keseluruhan, proyek masih dapat dikendalikan namun membutuhkan monitoring yang lebih ketat di tahap akhir agar tidak melewati anggaran dan tenggat waktu. Nah, Lalu selanjutnya itu Assessment Result yang akan dijelaskan oleh Ali Fatika. Lalu ada assign research. Berdasarkan analisis RACI, model yang sudah dibuat, kita bisa lihat pembagian peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam proyeknya. Nah, pada assign research kami ini, project manager itu memegang peran penting untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan bisnis analis sering kali berada di posisi accountable dan atau consulted karena mereka yang menganalisis kebutuhan bisnis dan memvalidasi dokumen. Secara keseluruhan, Raji model ini membantu tim lebih terstruktur dan tahu batas tanggung jawab masing-masing. Jadi, waktu pengerjaan proyek bisa lebih efisien dan risiko terjadi konflik antar tim juga bisa diminimalisir. Lalu, ada kurva S. Berdasarkan tabel perencanaan dan realisasi yang sudah kita buat, kita itu bisa lihat pembagian bobot biaya pada masing-masing proses. Mulai dari inisiasi sampai closing, bobot terbesar ada di executing proses, di mana 50% di rencana awal atau sekitar 58% di kabel distribusi minggu, yang memang wajar karena tahap ini adalah inti dari pengerjaan sistem CRM. Sedangkan inisiasi dan planning hanya punya bobot kecil karena lebih banyak ke perencanaan awal. Selain itu, kita bisa lihat di tahap executing dan closing prosesnya itu terjadi lonjakan yang signifikan yang bisa diakumulasi progres jadi naik drastis. Dari sisi manajemen proyek, kondisi ini positif karena tidak ada keterlambatan yang signifikan. Malah kita bisa bilang ini itu lebih cepat dari jadwal. Secara keseluruhan, untuk kurva S ini hanya berguna untuk monitoring progres dan jadi indikator kinerja tim. Dengan melihat kurva ini, kita bisa memastikan bahwa pekerjaan tetap on track atau bahkan lebih cepat, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan di akhir proyek.
Nah, selanjutnya di sini report project. Nah, report project ini kita dapatkan dari Gantt chart dari project schedule. Nah, di sini tuh terdapat resource stats, work status, dan complete resource status. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.